Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kita berada di kamar ya, kamarnya Mas Udin. Di sini banyak topeng-topeng. Sotenit kan ini. Ini ada 4 barongan ya. Ini yang paling besar. Ini Singo Menggolo. Namanya Singo Menggolo. Ini nggak tahu namanya siapa. Wah kayak ini pecut teman-teman ya. Ini cemeti namanya. Ini kalau buat ceder-cedernya ya, buat jalan kepang. Ini biasanya Mas Udin dan Mas Aldi itu tidur di sini ya. Dan tidur bersama para barongan ini dan topeng-topeng yang serem itu teman-teman. Ini kata Udin sering bergerak sendiri ya. Dan ini kainnya teman-teman ya, kain barongannya. Ini juga, ini berwarna ini ya, putih abu-abu. Ini yang barongan singa teman-teman ya. Ini mirip sekali dengan singa ya. Ini harimau besar sekali teman-teman. Ini posisi tangan saya segini ya. Mirip sekali ya, bagus sekali ini. Ini singa. Dan ini yang macan putih teman-teman. Ini macan putih.
Bayangkan kalian tidur di sini malam-malam terus bergerak sendiri ya. Coba saya tidur di sini. Wah. Bangun tidur langsung dilihatin ya sama topeng-topeng itu, sama barongan juga. Dan ini rambutnya itu dari apa ya, duk ya, duk itu di pohon aren itu. Coba saya buka. Ini serem sekali teman-teman ya. Ini yang singanya. Ini yang buat itu Bapak Taroji ya. Beliau sangat rajin sekali kalau bikin ini barongan dan topeng ya. Mirip sekali teman-teman ya. Ini menurut saya topeng yang paling serem ya ini. Ya teman-teman ya. Namanya topeng sorip. Ini mirip jin ini kali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 topeng. Dan ada 4 barongan ya. Ini yang paling besar. Ini besar juga, ini singa. Itu singa. Singa apa macan ya? Macan kayaknya. Dan yang itu macan putih ya. Bayangin kalian tidur di sini teman-teman malam-malam dan wah, ini nggak mau nutup ya. Dan ini minyak misik ini ya. Ini minyak wangi ya, minyak misik kalau tidak salah. Ini terbuat dari kayu teman-teman ya, kayu pule biasanya itu yang buat ini. Ini teman-teman ya, ini buntut barongan yang paling besar itu ya. Ini terkenal sekali ya, barongan ngestrop itu namanya Mardibudoyo. Itu di wilayah Sukorejo dan Pelantungan itu terkenal sekali ya. Karena tariannya itu bagus-bagus teman-teman ya. Jaran kepang atau apa namanya? Jaran kepang. Itu ada berapa tarian ya? Ono pirang tarian wa? Nek cah kepangan 4 yo. Ada 4 jenis tarian kuda lumpingnya. Terus ada juga ini tarian barongan ya. Ini barongan paling besar teman-teman. Ini kalau misal mau nanggap itu bisa menghubungi sampean apa, Pak Supri, Pak Supriyono ya, selaku Ketua Mardibudoyo. Ini dan ini topengan paling serem teman-teman ya. Ini namanya topeng apa? Topeng sorip lah. Topeng sorip. Ini lagi dibersihin sama
Pak Jono. Ki rambutnya suka apa sih, Wah? Kodok? Kudu? Sintetis. Oh, ini rambutnya rambut sintetis ya. Dan ini salah satu kuda lumpingnya yang sudah tidak terpakai ya, Sel. Ini yang buat apa jenenge? Buat itu nyetak. Nyetak besar kecilnya kuda lumpingnya ya. Biar sama. Oh, biar sama. Oh. Ini serem sekali ya. Ini mirip plek macan ya. Harimau. Nah, saya tidak berani. Ini tangan saya kalau masuk itu cuman segiginya ya. Giginya itu sejari saya ini. Serem sekali ya. Oke teman-teman, ini saya ya coba memakai topengnya ya. Ini udah serem kayak muka saya ya. Ini kelihatan ya dari dalam itu, ini lubangnya. Lumayan berat ya ini topeng. Soalnya besar sekali teman-teman ya. Kalau mau naikin barongannya kayaknya saya nggak kuat teman-teman ya. Ini soalnya berat ya. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Joni. Pak Joni. Joni. Panggilannya Joni. Panggilannya Joni. Panggilannya Pak John gitu. Pak John. Anda ikut paguyuban kuda lumping ini udah lama? Oh iya Dek, udah lama. Sekitar tahun 82 saya sudah ikut ini paguyuban kuda lumping. Berarti dulu jenengan ikut main kuda lumpingnya apa barongannya? Saya dulu ikut main kuda lumpingnya, kalau main barongannya tuh saya nggak pernah Dek ikut. Oh, nggak pernah ikut main barongannya? Ya, berarti cuma kuda kuda lumpingnya. Terus sekarang masih ikut main kuda lumping atau udah? Sekarang ya sudah tua, tinggal penerusnya anak-anak yang ngarusin ini main kuda lumping. Ya barongannya itu. Berarti jenengan sekarang jadi yang di gamelan ya? Ya, saya penabuh gitulah, baru ngikuti anak-anak itu. Biasanya nabuh gamelan jenis apa? Jenis yang sering saya pukul, yang sering saya tabuh, bonang. 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 Oh, bonang itu yang untul gitu ya? Ya gitu, yang di ban. Terus ini barongan ini di kamarnya panjenengan nopo enggak takut gitu? Oh ya enggak, sudah biasa jadi meskipun katanya itu ada jenis gaib, ada jenis mistis, tapi kalau saya nggak pernah itu dengerin suara-suara apa atau bunyi-bunyian apa tuh saya nggak pernah. Oh iya, berarti aman-aman aja ya? Aman. Terus ini namanya siapa, punya nama nggak? Ini namanya itu Slamet Raharjo. Slamet Raharjo. Slamet Raharjo. Berarti di sini kan ada 4 barongan. Ada 4 barongan. Oh, yang ini namanya Slamet Raharjo. Yang satunya namanya Waris. Yang satunya lagi
Singo Menggolo itu Singo Manggalo Laras, yang satu Songgo Laras. Songgo Laras. Ya, Yang putih itu yang Songgo Laras. yang singa itu namanya Songgo Laras, yang singa, Songgo Laras, yang berupa yang kayak macan yang satu itu Songgo Laras. Yang putih itu yang taringnya keluar itu namanya Waris gitu. Terus biasa main di mana aja? Di desa-desa lain atau mungkin wilayah lain? Oh, kalau wilayah lain sering dek, malah sini tuh ngikut istilah rayon gitu. Pementasan itu cuma satu babak itu di daerah, malah di luar kabupaten, di Kabupaten Temanggung sering, malah kalau nggak salah itu sudah ada 5 kali lah main di daerah sana, daerah Kabupaten Temanggung. Di daerah Batangi sudah pernah. Kalau rayon itu gimana penjelasannya ya? Saya belum terlalu paham. Rayon itu ya istilahnya kerjasama gitu dek. Jadi bisa ini persatuan sini paguyuban Kuda Lumping Merti Budaya sini Jurang Agung ngeserap itu biasanya dipanggil ke sana, ke Temanggung, pentas di sana. Ntar balik gantian orang Temanggung main di sini di desa ngeserap Jurang Agung gitu dek. Itu namanya rayon gitu. Nah ini ngeserap ini Merti Budaya kan terkenal sekali dengan tariannya itu yang kompak, bagus gitu kan. Itu resepnya apa, berlatih terus apa gimana? Oh ya, kalau untuk tarian itu yang sekarang itu model sendera. Jadi model sendera itu ada alur ceritanya. Alur ceritanya yang sendera itu memang tarian yang baru, yang mungkin baru sekitar 3 tahunan. Itu modelnya model sendera. Yang sendera itu ada ceritanya gitu. Oh, ada ceritanya. Itu mengisahkan apa waktu? Mengisahkan sendera itu mengisahkan Rama dan Sinta. Oh, Rama dan Sinta. Rama dan Sinta. Ya. Menceritakan bahwa Sinta itu diculik Rahwana dan ada apa itu semacam raksasa itu. Ya. Itu kan kalau tarian di Merti Budaya itu kan ada yang berpakaian raksasa, itu menggambarkan bahwa itu sebenarnya Rahwana yang menculik Sinta itu. Gambaran dari indra tari paguyuban Merti Budaya ini. Kan yang saya tahu itu kesenian kuda lumping, barongan itu kan kental banget dengan unsur mistisnya ya. Ini apa ada ritual khusus sebelum memainkannya atau gimana? Oh, untuk kesenian Merti Budaya sendiri, kalau saya unsur mistis itu sendiri saya memang kurang tahu, tapi kalau mau pentas mengadakan ritual istilahnya itu ya biasa. Untuk Merti Budaya sendiri itu setiap mau tampil, seumpama tampil besok itu malamnya itu semua anggota itu ziarah ke makam. Jadi di situ itu istilahnya ngaji, minta petunjuk, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan besok itu kalau mengadakan pentas ya selamat, nggak ada halangan apa-apa. Itu aja ritualnya, nggak pernah ada ritual yang aneh-aneh gitu. Berarti ya masih ini ya, berarti nggak corone keluar dari jalur agama enggak ya? Oh enggak, itu enggak, biasa. Kebetulan di Desa Jurang Agung sendiri kan ada makam, istilahnya makam itu sendiri makam
dulunya itu makam keramat gitulah. Ya. Jadi setiap mau mengadakan pentas, ya terutama itu yang paling penting itu pentas di desa sendiri itu pasti dulu ngaji, apalagi mau pentas keluar saja itu keluar desa itu malamnya itu harus ngaji dulu itu kalau menurut peraturan Merdi Budaya sendiri harusnya kayak gitu. Ini untuk mungkin ya peraturan di Merdi Budaya itu bagaimana, bisa diceritakan sedikit? Ya kalau peraturan di Merdi Budaya khususnya itu ya ini setiap ada pementasan itu yang ditanyakan tadi katanya ritual itu kalau di sini enggak, itu sebagai peraturan setiap ada pementasan mau pentas itu khususnya Merdi Budaya malamnya itu harus ngaji dulu yaitu ziarah ke makam gitu. Itu yang kalau orang dadi itu ya kesurupan itu, eh, apakah Pak Joni ini udah pernah jadi? Oh kalau masalah dedi atau kesurupan saya mulai kecil yang ikut udah lumpeng Merdi Budaya ini sampai sekarang saya belum pernah yang namanya kesurupan. Saya memang belum pernah dan nggak ngerti kesurupan itu gimana gitu, saya nggak ngerti gitu. Tapi ya kalau Merdi Budaya sendiri itu identik sama yang namanya dedi atau kesurupan. Itu memang mungkin bagi kesenian-kesenian yang lain ya saya kurang tahu apa banyak yang mendem dedi atau kesurupan itu, tapi biasanya kalau Merdi Budaya itu sendiri mengadakan pementasan itu mesti banyak yang kesurupan gitu. Oh ya Pak Joni, ini tarian itu kan bagus sekali ya, yang sendera tari itu terkenal sampai di luar desa ya, di luar wilayah. Itu yang pas pertama membuat tariannya itu apakah ada gurunya atau memang buat sendiri, ide sendiri? Oh, untuk tari sendera itu memang mendatangkan pelatih dari Kabupaten Temanggung. Jadi bukan inisiatif dari anak-anak paguyuban Merdi Budaya itu enggak, itu jadi memang mendatangkan pelatih dari Kabupaten Temanggung. Terus ini keseharian selain misal ini kan pentas biasanya kan tidak mesti ya, corone nggak setiap hari kan. Terus kesehariannya ngapain aja di rumah? Oh, kalau saya itu buruh lepas. Jadi ya seharian saya itu ya kerja buruh sebagai buruh lepas. Kalau ada pementasan itu ya biasa saya itu kerjanya itu diliburkan, jadi ikut pementasan gitu. Bukan bukan apanya itu sehari-harinya itu ngurusin kesenian aja itu ya enggak gitu. Jadi buruh lepas yang saya kerjakan itu. Terus itu kira-kira anggota Merdi Budaya itu saat ini ada berapa orang? Sekitar ada 50 50 orang. 50 orang. Berarti itu 50 orang itu udah ada bagian masing-masingnya, ada tarian sendera tari yang baru itu, Ya, terus ada yang pemain barongan. Darungan, ada penabuh yoga itu sendiri gitu. Kalau yang yoga itu ada berapa orang sih Pak? Kalau yoga itu sekitar ada 15 orang. 15 orang ya. Mm. Kalau yang ini, yang tari yang baru itu, Tari sendera, yang baru itu ya sebenarnya itu ya yang full dimainkan itu biasanya itu untuk penari yang naik kuda lumping aja itu ada 13. Itu yang berpakaian
raksasa itu ada 4, terus penari putri itu biasanya ada 6. Itu yang full itu ya, tapi melihat kondisi lah. Kalau kondisinya itu tidak memungkinkan, apa itu panggungnya sempit atau pas apa anaknya itu tidak bisa hadir semua, itu ya bisa digantikan nggak sampai segitu. Oke teman-teman, sepertinya cukup sampai di sini ya perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain waktu dengan keadaan sehat walafiat. Oke, saya Slamet Misruh pamit. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dari kami, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam langit inspirasi.